Hai semua, aku Hana, mahasiswa semester 5, Polbang Tanioma, Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan. Kalian pernah kepikiran gak sih, apakah penyuluhan yang sudah dilakukan efektif? Apakah petani benar-benar mendapatkan manfaatnya? Nah, di video ini aku bakal jelasin mengenai evaluasi penyuluhan pertanian menggunakan model CIPP. Studi kasus penyuluhan pembuatan POC air cucian beras di KWT Mas Peling, Kelurahan Sindumartani, Sleman, DIY. Dalam melakukan evaluasi penyuluhan pertanian, yang harus dilakukan pertama yaitu persiapan, meliputi 1. Identifikasi potensi dan wilayah. Dilihat dari potensi dan permasalahan yang ada, anggota KWT Mas Peling banyak yang belum tahu manfaat air cucian beras untuk tanaman. Jadi, biasanya air cucian beras dibuang begitu saja. Selain itu, anggota KWT Mas Peling membutuhkan alternatif pupuk yang murah dan ramah lingkungan. Yang kedua, riset awal. Sebelum menyuluh, aku pelajari dan siapkan materi mengenai pembuatan POC air cucian beras. Yang ketiga, diskusi dan koordinasi, menentukan jadwal dan tempat pelaksanaan penyuluhan. Yang keempat yaitu sarana dan alat. Tentukan media penyuluhan yang akan digunakan seperti brosur, PPT, maupun benda nyata, serta tentukan pula metode penyuluhan yang akan digunakan. Baik teman-teman, untuk bahasan selanjutnya yaitu mengenai indikator penilaian program penyuluhan pembuatan POC air cucian beras berdasarkan aspek konteks, input, proses, dan produk. Untuk aspek konteks terdiri dari indikator program penyuluhan pembuatan POC air cucian beras disusun berdasarkan kebutuhan petani. Indikator selanjutnya, program penyuluhan pembuatan POC air cucian beras dapat membantu petani memperoleh hasil tani yang lebih bagus. Selanjutnya, program penyuluhan pembuatan POC air cucian beras dapat meningkatkan hasil produksi. Dan indikator yang terakhir, tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang sesuai dengan kebutuhan petani. Untuk aspek input, terdapat indikator yang pertama, petani terlibat dalam perencanaan penyuluhan pembuatan POC air cucian beras, kemudian komunikasi antara petani dan penyuluh dan pelatihan oleh PPL kepada petani, dan yang terakhir, kesiapan petani dalam menerapkan POC air cucian beras. Untuk aspek proses, terdapat indikator terlaksananya program penyuluhan pembuatan POC air cucian beras, frekuensi penyuluhan pembuatan POC air cucian beras, frekuensi pelaksanaan pengawasan oleh penyuluh, dan penyuluh dapat memenuhi keinginan yang sesuai dengan kebutuhan petani. Untuk aspek yang terakhir yaitu aspek produk, terdapat indikator peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani dalam mengelola usaha taninya, peningkatan produksi sayuran setelah menerapkan POC dari air cucian beras, kemudian peningkatan pendapatan petani setelah menerapkan POC dari air cucian beras, dan yang terakhir yaitu peningkatan kerjasama dalam berusaha tani. Baik teman-teman, dari tabel indikator yang telah saya sampaikan tersebut diberikan pertanyaan kepada responden, yakni anggota KWT Mas Peling yang mengikuti penyuluhan pembuatan POC air cucian beras. Kemudian, jawaban-jawaban dari sampel tersebut nantinya akan di-scoring berdasarkan pemberian skor penilaian yang telah ditentukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu apabila menjawab A maka skornya adalah 4, menjawab B skornya 3, menjawab C skornya 2, dan apabila menjawab D skornya 1. Dari skor penilaian program penyuluhan pembuatan POC air cucian beras, dapat teman-teman lihat pada tabel berikut. Untuk jumlah parameternya, ini per soal aspek, nilai maksimalnya adalah 4. Baik, lanjut. Untuk penilaian akan menghasilkan skor yang nantinya akan menentukan bagaimana tingkat keberhasilan program. Skor pelaksanaan program penyuluhan pembuatan POC air cucian beras, skor pelaksanaan program penyuluhan pertanian berada di antara 16 sampai 64, di mana panjang kelas dapat dihitung dengan rank dibagi jumlah kelas. Rank adalah jarak atau selisih antar data terbesar dan terkecil.
Keterangannya yaitu skor 53 hingga 64 itu tergolong sangat berhasil. Untuk skor 41 sampai 52 itu masuk golongan berhasil. Dan skor 29 sampai 40 cukup berhasil. Untuk skor 16 sampai 28 golongan tidak berhasil. Dan dapat teman-teman lihat berikut tabel hasil uji evaluasi program penyuluhan pembuatan POC air cucian beras di KWT Mas Peling yang sudah Hana lakukan. Ini untuk indikator kinerjanya sesuai yang tadi sudah Hana jelaskan. Nilai yang diharapkan adalah masing-masing soalnya tadi 4. Untuk nilai yang diperoleh per indikator seperti ini. Teman-teman dari hasil uji evaluasinya. Ini untuk hasil uji evaluasi aspek input. Lalu ini ada hasil uji evaluasi aspek proses. Lalu yang ini aspek produk. Baik teman-teman, dari hasil uji evaluasi tersebut, didapatkan hasil penilaian program penyuluhan pembuatan POC air cucian beras sebagai berikut. Ini rangkuman dari hasil uji evaluasi yang sudah tadi dilakukan. Kemudian berdasarkan tabel hasil penilaian program penyuluhan pembuatan air cucian beras ini, dapat diketahui bahwa setiap indikator nilai yang diharapkan adalah berada pada rank antara 4 hingga 16. Dan 50,44 adalah nilai yang berada pada rank 41 sampai 52, yang artinya evaluasi program penyuluhan pembuatan air cucian beras di KWT Mas Peling, Kelurahan Sindumartani, Sleman, DIY, yang sudah Hana lakukan kemarin, programnya termasuk berhasil ya teman. Baik, itu saja hasil evaluasi dari program penyuluhan pembuatan POC air cucian beras yang sudah Hana lakukan melalui analisis CIPP, model CIPP. Semoga apa yang Hana sampaikan bisa teman-teman pahami dan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua.